Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan seputar hipertensi pada lansia. Anggota kelompok kami ada Fatur Rahmi dengan NIM 162, Ismatul Karimah dengan NIM 163, Dita Septa Adelia dengan NIM 173, Priscilia Audi dengan NIM 194, Muhammad Zulfikar dengan NIM 195. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah sistolik atau dalam kurung angka atas lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik atau dalam kurung angka bawah lebih dari 90 mmHg. Apa saja gejala hipertensi? Hipertensi pada lansia dapat menimbulkan gejala yang selalu tidak terlihat. Penyakit hipertensi sering dikenal sebagai pembunuh diam-diam atau bisa disebut dengan silent killer. Telah menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di kalangan lansia di seluruh dunia. Beberapa gejala hipertensi yang sering dialami oleh lansia. Yang pertama ada pusing dan sakit kepala. Yang kedua ada mata kabur atau buram. Yang ketiga ada rasa berat pada tengkuk. Yang keempat ada nyeri dadah. Yang kelima ada sulit bernafas. Yang keenam ada mudah lelah. Yang ketujuh ada berdebar-debar. Yang ke-8 ada detak jantung yang tidak beraturan. Resiko hipertensi pada lansia. Faktor yang dapat dikontrol seperti konsumsi natrium berlebih, aktivitas fisik yang kurang, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas, dan stres. Faktor yang tidak dapat dikontrol yaitu seperti keturunan, jenis kelamin, dan umur. Hipertensi pada lansia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor usia. Seiring bertambahnya usia, arteri cenderung mengeras dan kehilangan elastisitasnya. Yang kedua, gaya hidup. Pola makan dengan garam tinggi, kurang serat, tinggi lemak, serta kurangnya aktivitas fisik dan kelebihan berat badan dapat meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, konsumsi alkohol dan tembakau. Merokok dan alkohol dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, genetika. Yang kelima, kondisi kesehatan lain seperti penyakit ginjal, gangguan tiroid, atau gangguan tidur. Cara mencegah hipertensi. Hipertensi dapat diobati dengan obat-obatan, perubahan gaya hidup, atau kombinasi keduanya. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Diet sehat, mengadopsi pola makannya rendah garam, kaya buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian dapat membantu mengontrol tekanan darah. Olahraga teratur. Aktivitas fisik yang teratur seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda dapat membantu menurunkan tekanan darah. Mengelola berat badan. Menurunkan berat badan jika overweight dapat membantu mengurangi tekanan darah. Yang kedua, penghindaran faktor resiko. Mengurangi konsumsi alkohol. Mengurangi atau menghindari konsumsi alkohol dapat berkontribusi pada pengendalian tekanan darah. Berhenti merokok. Merokok dapat meningkatkan tekanan darah dan resiko penyakit jantung. Berhenti merokok adalah awal langkah yang positif. Yang ketiga, obat-obatan. Ada berbagai kelas obat antihipertensi yang dapat diresepkan oleh dokter. Contoh termasuk diuretik, beta blocker, dan yang lainnya. Penting untuk minum obat sesuai petunjuk dokter dan melakukan pemeriksaan rutin. Yang keempat, monitoring diri. Mengukur tekanan darah secara teratur di rumah dapat membantu memantau efektivitas pengobatan dan mengidentifikasi perubahan yang memerlukan perhatian medis. Pola makan yang baik bagi penderita hipertensi yaitu menghindari makanan yang berlemak tinggi, makanan yang diawetkan, serta makanan siap saji. Untuk menurunkan hipertensi, ada beberapa makanan yang dianjurkan, yaitu yang pertama ada sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Meningkatkan konsumsi makanan yang dianjurkan, makanan jenis ini memiliki manfaat yang positif jika dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Sebagian besar makanan ini terdiri dari beberapa jenis sayur dan buah, di antaranya ada bayam, sumber magnesium yang baik dan mampu mengurangi tekanan darah tinggi karena kandungan nitratnya yang dapat melemaskan pembuluh darah. Selanjutnya ada brokoli, mengandung antioksidan, flavonoid yang dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya ada wortel, senyawa fenolik pada wortel dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada kentang.
sumber serat, potasium, dan mineral yang dapat menstabilkan tekanan darah. Selanjutnya ada timun, mengandung kalium yang tinggi sehingga dapat merelaksasikan dinding pembuluh darah yang berefek pada penurunan tekanan darah. Selanjutnya ada jeruk, mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada buah pisang, sumber kalium yang baik untuk mencegah penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada ikan. Ikan yang termasuk makanan yang berasal dari hewani yang paling menyehatkan di antara makanan hewani lainnya. Ikan mengandung tinggi protein, rendah lemak, dan kaya asam lemak omega 3. Omega 3 memiliki efek menurunkan tekanan darah sehingga dapat disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi setidaknya 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya ada serealia. Serealia mempunyai fungsi untuk membantu menyerap lemak. Adapun kandungan seratnya dan dapat membantu dalam proses pencernaan makanan. Serealia bisa didapatkan melalui konsumsi jagung, gandum, dan sebagainya. Makanan yang perlu dihindari yaitu yang pertama makanan tinggi lemak, misalnya kulit ayam, keripik kentang, dan junk food. Yang kedua makanan tinggi gula, misalnya kue, buah kaleng, dan es krim. Yang ketiga alkohol dan kafein, misalnya kopi dan teh. Lalu yang keempat yaitu makanan yang diawetkan, misalnya sosis, nugget, dan kornet. Kesimpulan dari materi kami yaitu hipertensi adalah kondisi yang serius yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Namun, hipertensi dapat dicegah dan diobati dengan menerapkan perubahan gaya hidup dan mengonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter.